Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November dan bulan depan sudah bulan terakhir di tahun 2022. Apa yang saudara sudah lakukan untuk Tuhan di tahun ini? Apakah sudah ada perubahan hidup? Apakah sudah ada buah yang manis yang tetap dihasilkan oleh kehidupan kita? Apakah kita sudah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita masih punya waktu 2 bulan. Ya, pergunakan waktu ini sebaik-baiknya supaya kita bisa mengakhiri tahun ini dengan kemenangan. Amin. Masih ingat tema khotbah bulan lalu? Tema khotbah awal bulan lalu masih ingat? Masih? Yang lain? Masih ingat? Apa temanya? YOLO. Ya betul. Apa artinya YOLO? You only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Oke. Dan kali ini, bulan ini, khotbahnya, temanya adalah FOMO. Bisa ditampilkan? FOMO. Apa itu FOMO? Ada yang pernah dengar kata FOMO? Ada yang pernah dengar? Belum? Kalau kita ketik di Google kata FOMO, maka kita akan lihat ada banyak sekali artikel tentang FOMO hari-hari ini. Khususnya hari-hari ini muncul banyak tentang FOMO. Bisa ditampilkan? Apa itu FOMO? FOMO itu artinya fear of missing out, atau perasaan takut ketinggalan sebuah momen. Ya, perasaan takut. Ya, kalau udah bicara mengenai perasaan, baper. Siapa yang suka baperan di sini? Ya. Dan perasaan merasa takut ketinggalan sebuah momen ini, itu akan kita bahas. Apa sih itu? Penting gak sih buat kita? Ya, boleh di next supaya orang bisa lihat artinya. Nah, kelewatan. Perasaan takut ketinggalan, ya, FOMO. Dan banyak orang hari-hari ini membahas tentang FOMO. Dan apakah ini penting buat kita orang percaya? Dan itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Coba saudara bayangkan, di akhir pekan, setelah sepanjang minggu saudara kerja keras, saudara banyak aktivitas, saudara lembur kerja, tegang, dan di akhir minggu saudara ada waktu libur, saudara sedang hujan-hujan, udara dingin, saudara ada di bawah selimut, ya, orang Jawa bilang kemulan, ya, di bawah selimut, nyaman nggak? Ya, kalau mau jujur, mungkin itu adalah hal yang paling kita inginkan. Ya, setelah sepanjang minggu kerja keras, mau punya me time, ya, di bawah selimut dengan udara yang sejuk, baca buku apa yang saudara paling suka? Apa? Doraemon? Baca buku, ya, sambil bawa selimut, dan tentunya dengan ditemani segelas kopi, ya, ya. Dan saudara merasa, waduh, Tuhan kau baik sekali. Ya, kita bersyukur sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kita, membuat kita bisa melalui 1 minggu, pekerjaan semua bisa selesai, dan saat ini bisa punya waktu istirahat, me time. Ya, dan saudara bersyukur sekali buat semuanya. Hati saudara penuh dengan sukacita, dan tiba-tiba ada suara WA masuk, ting, ya, dan saudara ambil smartphone saudara, lalu saudara lihat, oh, dari teman kirim video, dan saudara mulai tekan
play-nya. Pengen tahu video apa sih? Pencet tik ya. Begitu dipencet, keluar lagu yang enak, lagu yang gembira, dan saudara mulai lihat teman-teman saudara sedang ada berlibur di tepi pantai. Pada kumpul semua. Hai Anton, Antoni, ya. Hai Ferdi, ya. Pada semua pada hai sama kita. Dan mereka sedang kumpul semua berlibur. Mereka sedang berbarbeque, kesukaan kita ada di sana, ya. Tapi kita tidak ada di sana. Bagaimana perasaan saudara? Kok aku nggak diajak sih? Kok mereka senang banget kelihatannya ya? Wih, di tepi pantai kita pakai piyama, pakai daster, ya, di bawah selimut sendirian. Mereka kumpul sama-sama, nggak ajak-ajak kita. Tiba-tiba perasaan yang tadinya penuh dengan sukacita, rasa puas, rasa syukur kepada Tuhan berubah. Tiba-tiba jadi ada rasa jealous, iri, jengkel, merasa ditinggal, merasa tidak dilibatkan, tidak diundang dalam acara tersebut. Kenapa aku nggak diajak? Kenapa aku nggak tahu? Waduh, mereka senang sekali, rame-rame. Aku sendirian di sini. Dan itu semua berubah. Lagi kita seperti itu, masuk lagi WA ting, ya. Kita lihat lagi sekarang teman-teman gereja lagi makan di rumah makan yang baru buka, yang instagramable tempatnya. Waduh, makanannya enak-enak, kumpul semua. Dia bilang lagi, Antoni, hai, Ferdi, hai. Aduh, tambah double jengkel. Ini semua orang kenapa nggak ajak aku ya? Ya, dan kita mulai jengkel, mulai marah sama diri kita sendiri, merasa cemas, emosi, kecewa, dan kita jadi benci sama keadaan kita saat itu. Padahal sebelumnya happy-happy saja, dari mulut yang tadinya penuh ucapan syukur, sekarang mulai keluar omelan, sungut-sungut mulai keluar. Yang tadinya merasa puas di rumah, ditemani buku dan secangkir kopi, sekarang mulai jengkel, merasa semuanya ini tidak ada artinya. Mereka lebih senang daripada aku, ya. Dan itulah FOMO. FOMO adalah suatu keadaan di mana kita merasa sendirian, di mana kita merasa tidak puas dengan diri kita. Orang lain merasa, kita lihat orang lain lebih senang, lebih sukses, lebih berhasil daripada kita. Dan ini semua biasanya dialami oleh orang-orang yang aktif di smartphone mereka, ya, terutama mereka yang aktif dengan sosial media. Mereka bisa dapat jutaan informasi setiap hari, dan mereka selalu melihat keadaan yang ada di luar mereka, sehingga mereka tidak bisa mengucap syukur dengan keadaan mereka hari ini. Lihat orang lain lulus kuliah di luar negeri, cum laude, anaknya sekolahnya berhasil. Kita di dalam negeri, mereka di luar negeri, cum laude, anak kita belum lulus-lulus. Orang lain ganti mobil mewah, kita masih pakai mobil yang sudah 10 tahun belum ganti. Mereka pergi ke tempat-tempat wisata yang sangat menarik, kita tidak pernah kemana-mana selama bertahun-tahun. Dan itu semua membuat rasa tiba-tiba menjadi tidak puas dengan diri kita. Dan kita akhirnya berusaha
untuk mengejar apa yang kita lihat. Kita berusaha, kita mau jadi seperti mereka. Kita mau pergi ke tempat yang bagus, kita punya ini, beli ini, makan di tempat-tempat mewah, ganti-ganti tiap hari, supaya kita juga bisa masukkan juga ke Instagram, kita bisa masukkan ke Facebook, kita bisa tunjukkan kepada orang bahwa kita tidak ketinggalan zaman. Kita juga tahu berita-berita yang paling mutakhir. Kita tidak pernah ketinggalan tren, ya. Dan orang-orang yang terkena FOMO ini adalah orang-orang yang merasa hidupnya tidak puas lagi. Tidak puas tinggal di kotanya, tidak puas dengan pekerjaannya, tidak puas dengan rumahnya, tidak puas dengan kendaraannya. Hidup mereka sebagai karyawan rasanya jadi membosankan, padahal sebenarnya mereka tidak kekurangan apa-apa. Hidup ini tidak berarti karena melihat hidup orang lain sangat fenomenal. Dan fenomena FOMO ini sebenarnya bukan hal baru buat kita. Sudah ada banyak, sejak lama terjadi, dan ada juga di Alkitab. Tapi dengan berkembangnya teknologi, akhirnya membuat kita jadi mudah sekali menerima informasi, dan akhirnya kita menjadi FOMO. Dan FOMO itu bisa dialami oleh semua orang, baik laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, ya, mereka bisa mengalami FOMO. Mereka bisa lihat postingan-postingan yang memicu timbulnya perasaan cemas dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang kelihatan hidupnya lebih bahagia. Istilah FOMO ini sebenarnya awalnya itu dicetuskan oleh seseorang yang namanya Dan Herman tahun 1996, dan tujuannya sebenarnya adalah strategi marketing. Tujuannya adalah supaya produk yang dia jual itu sedemikian rupa dengan marketing FOMO ini membuat semua orang kalau tidak pakai produknya mereka merasa ketinggalan, sudah merasa kuno, harus pakai produknya mereka baru rasanya puas. Dan marketing model seperti ini itu membuat omset berlipat kali ganda. Di Cina ada seorang anak muda, tingginya kira-kira 1,9 meter, cukup atletis, wajahnya cukup ganteng, tetapi orang ini terkena FOMO. Dia merasa hidupnya tidak berarti, dia merasa hidupnya tidak berguna. Karena apa? Karena kebetulan dia tinggal di keluarga yang biasa-biasa. Dia lihat teman-temannya semua pakai iPhone, pakai iPad, dan dia merasa kalau dia tidak pakai iPad, dia tidak pakai iPhone, maka hidupnya ini ketinggalan sama teman-temannya. Padahal teman-temannya juga banyak yang wajahnya jauh di bawah dia, tidak seatletis dia. Akhirnya dia nekat. Apa yang dia lakukan? Dia jual salah satu ginjalnya. Berapa? Saya lupa itu, tapi kalau dirupiahkan kira-kira 49 juta saja. 49 juta untuk apa? Untuk bisa membeli iPhone dan iPad. Dan waktu dia jual itu iPhone dan iPad, dapatnya kalau nggak salah iPhone 4S kalau tidak salah tipenya, iPad-nya iPad tipe 2. Sangat, kalau saat ini ada iPhone 4S, ada iPad 2, orang dikasih aja nggak mau. Dia jual dengan harga ginjalnya 49 juta di pasar gelap. Dan hari ini anak ini dia mengalami masalah infeksi di ginjalnya
karena dia operasi jual ginjalnya di pasar gelap, tidak mungkin kurang baik, ada infeksi sehingga ginjal satunya terpengaruh, akhirnya dia harus cuci darah seumur hidup. Dan untung dia lapor ke pemerintah, dan pemerintah menuntut orang yang mengoperasi untuk membayar ganti rugi 3,5 miliar. Karena operasinya dia untuk ginjal yang satunya menghabiskan dana 4,4 miliar. Tetapi perlu cuci darah seumur hidup. Saya bisa bayangkan? Hanya untuk kesenangan sesaat supaya tetap update, tidak kudet, ya. Update tidak kurang update, ya. Dia rela kehilangan ginjalnya, dan akibatnya fatal, dan akibatnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara teman-temannya bisa berkarya semua. Jadi itu bahaya dari FOMO, sangat berbahaya kalau orang terobsesi untuk selalu update. Nah, apabila dibiarkan, FOMO ini berbahaya karena dia bisa memicu timbulnya hal-hal negatif seperti kelelahan, stres, dan akhirnya orang bisa depresi. Dan perasaan ini mempengaruhi ketidakpuasan seseorang kepada hidup mereka. Mereka sekarang tidak lagi bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang dia miliki hari ini. Dan itu juga memicu orang untuk bekerja keras, rela mengeluarkan biaya berapa saja supaya tetap bisa kumpul selevel dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, supaya tidak ketinggalan jam. Dan pada akhirnya FOMO ini tentu saja mengarah kepada kegagalan untuk bisa menjadi orang yang senantiasa mengucap syukur dalam segala hal seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita gagal untuk benar-benar puas dengan posisi kita, dengan keberadaan kita, dengan apa yang kita miliki hari-hari ini. Dan hari-hari ini dunia itu memborong-bandir kita dengan dorongan supaya kita selalu upgrade. Laptop upgrade, ya. Mobil ganti, handphone kalau nggak bisa beli baru, trade in, jual, ya, kredit yang baru. Supaya apa? Supaya tetap kekinian, ya. Nah, apa akibat orang yang FOMO dan bagaimana kita mengatasinya? Apa akibat FOMO? Akibat orang yang FOMO, orang akan sibuk mengejar impian duniawi mereka, dan mereka hanya punya sedikit waktu untuk Tuhan, atau bahkan tidak lagi punya waktu untuk Tuhan, karena waktu-waktu yang mereka pakai untuk Tuhan mereka anggap itu tidak produktif, tidak menghasilkan, sia-sia semuanya. Itu akibatnya kalau kita lihat gereja banyak punya full timer. Kenapa gereja harus punya banyak full timer? Karena jemaatnya tidak bisa jadi part timer. Jemaat hanya datang, hanya duduk dan mendengarkan lalu pulang, tidak ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga semua aktivitas harus dilayani oleh full timer. Yang part time tidak bisa diandalkan. Mereka hanya mau melayani kalau mereka sudah diberkati secara finansial. Kalau tidak, mungkin tidak sampai tidak melayani, tetapi mereka tidak lagi punya spirit of excellence. Mereka tidak merasa bahwa melayani itu adalah suatu keharusan. Melayani itu mereka anggap hal yang bukan tugas mereka lagi. Sebenarnya itu tugas pendeta dan tugas para full timer, bukan tugasnya mereka. Dan untuk hal ini Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat
2 bilang, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, itu hanya bisa kita dapatkan, kita bisa tahu, kita bisa bedakan kalau apa? Kalau kita mengalami perubahan pola pikir. Kalau kita tidak mengalami perubahan pola pikir, artinya kalau kita tidak mengalami perubahan pola pikir, artinya kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Di mana firman Tuhan bilang jangan menjadi serupa, tetapi kita kalau tidak mengalami perubahan pola pikir, maka kita akan menjadi serupa. Itulah sebabnya Kolose 3 ayat 10 berkata, berubah, kita harus terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan pola pikir. Supaya apa? Supaya kita mengenal Khalifnya, mengenal pencipta kita, mengenal Tuhan. Tidak cukup hanya berubah satu kali. Dunia ini berubah terus. Tuhan juga berubah sesuai dengan zaman ini. Dia melakukan banyak perubahan dan kita harus ikut. Kita harus terus merubah cara berpikir kita. Kita sesuaikan dengan firman Tuhan supaya kita bisa tetap berbeda. Dengan kata lain, apabila pola pikir kita tentang kehidupan ini tidak berubah, tidak senantiasa berubah maksud saya, maka perlahan tapi pasti kita akan menjadi seperti orang dunia. Ada seorang anak muda yang rajin melayani di gereja di Palembang. Kakaknya bilang sama dia, ngapain kamu melayani di gereja? Dibayar berapa kamu? Kamu itu dibodoh-bodohin, tahu nggak, sama gereja? Dia lupa. Kakaknya ini lupa. Kalau dia bisa hidup, kalau dia sehat, kalau dia bisa sekolah, bisa lulus, bisa bekerja, semuanya itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau orang sadar bahwa semua yang dia miliki itu karena Tuhan, maka sebenarnya melayani Tuhan itu adalah sebuah kewajiban buat orang percaya. Kalau ingat katanya Pak Roni minggu lalu, katanya sama-sama di Palembang khotbahnya, kalau kita ini mau melayani orang, itu harus sampai terluka. Sama seperti Yesus ketika melayani sampai dia terluka. Yang kedua, orang yang FOMO bukan hanya mengejar dunia dan tidak melayani Tuhan, tapi orang yang FOMO akibatnya juga dia tidak bisa mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Karena waktu-waktunya habis untuk melihat tren, untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia. Dia mau tahu semuanya, dia tidak mau ketinggalan. Waktunya habis untuk smartphone-nya. Ya, katanya smartphone itu bagus untuk smart people. Ya, banyak orang handphonenya smart, orangnya tidak smart. Ya, smartphone dibuat untuk orang yang smart. Dan kalau orang yang smart pakai smartphone, baru hasilnya bagus. Katanya kalau smartphone dipakai oleh yang smart jadi powerful. Tapi kalau smartphone dipakai oleh orang yang bodoh jadi harmful, artinya berbahaya. Ya. Dan banyak orang punya smartphone tetapi tidak smart. Orang kalau dia FOMO, dia tidak bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Alkitab
jelas bilang, kalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi gak bisa kita mengasihi dunia sekaligus mengasihi Tuhan. 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara perlu tahu, dunia ini tidak ada yang baik, tidak punya yang baik. Yang baik itu semua hanya dari Tuhan. Di dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa tidak ada yang baik. Dan 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kemarin saya dapat satu WA, saya share sama beberapa teman tentang ada orang yang cerita saksi ketika dia pergi ke Eropa. Kalau kita orang Indonesia bicara Eropa, kita rasa, Eropa lebih maju dari kita. Hidup orang di sana lebih maju, teknologinya lebih maju, semuanya lebih enak di sana, dan banyak orang punya cita-cita kepingin tinggal di sana. Saya punya saudara sepupu juga, ada 2 orang tinggal di Jerman, ya. Dan banyak orang sekolahnya di Eropa, di Jerman, ya. Tapi orang ini, dia cerita, sejak perang Rusia dan Ukraina, Eropa betul-betul krisis energi, krisis gas, krisis listrik. Sekarang ini di Eropa dingin, temperaturnya kira-kira 4-5 derajat, ya, 4-5 derajat. Dan teman ini datang ke rumah temannya, dan di sana itu biasanya rumah-rumah itu pakai heater semua, pemanas, bukan AC. Kita pakai pendingin, dia pakai pemanas, ya. Dan pemanas itu pakai gas, dan gas yang biasanya bayar 1 bulan 100 euro, sekarang bayar 1000 euro. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang tidak bisa bayar 1000 euro. Dan pemerintah tidak bisa menurunkan harga gas karena pasokannya sedikit. Jadi harga dinaikkan supaya hanya orang yang betul-betul butuh baru bisa pakai. Kalau orang tidak terpaksa tidak pakai. Jadi dia mau pasang pemanas, kedinginan gak bisa, pakai jaket double katanya. Ya, pakai jaket double. Pemerintah tidak menyediakan pasokan, sudah dipastikan tidak bisa memberikan pasokan gas yang cukup. Dan di sana mau cuci baju, saudara kalau cuci baju kapan cuci baju? Kapan aja terserah. Ya, istri saya cuci baju sehari bisa 2 kali dia. Iya, kapan aja dia mau, dia bisa cuci baju. Ya, di sana cuci baju hanya bisa weekend dan malam hari. Kenapa? Karena kalau pagi, siang, sore listriknya mahal. Bayar cuci aja ditentukan waktunya. Kalau di sini lempar aja ke laundry, murah. Ya, di sana nggak bisa. Jadi enak di mana? Mau pindah ke sana? Atau ke Indonesia? Ya, jadi dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi ada tetapinya. Apa tetapinya? Orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang hidup. Kita mau cari hidup atau mau cari mati? Kalau kita mau cari hidup, lakukan kehendak Tuhan. Jangan FOMO, jangan takut ketinggalan. Firman Tuhan itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, ya. Tahun 100 ini sudah jadi ini yang perjanjian baru. Tahun 100 sudah jadi. 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih up to date. Tidak pernah kudet. Jadi jangan takut mempercayai firman Tuhan. Saya mau beritahu bahwa kita tidak bisa menghamba pada 2 tuan. Satu kepada dunia, satu kepada Tuhan. Gak bisa. Kenapa? Karena dunia arahnya ke kiri, Tuhan arahnya ke kanan.
nggak bisa ikut dua-duanya. Kalau kita ikut Tuhan, kita akan dunia. Kalau kita mau ikut dunia, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan karena arahnya bertolak belakang. Tapi kalau saudara orang percaya yang bijaksana, tentu saudara akan pilih ikut Tuhan, ya. Karena dunia sedang lenyap dan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau saudara orang percaya yang bijaksana, saudara ingat Matius 6 ayat 33. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada saudara. Saya punya satu teman di Belanda, ya, teman SMA. Kita punya grup WA. Dia cerita tahun depan dia mau balik ke Indonesia. Dia nggak bilang apa, tapi saya gara-gara baca itu saya udah tahu kenapa dia mau pindah lagi ke Indonesia. Berat di sana, susah di sana, tidak seenak tinggal di Indonesia, ya. Nah, itu sebabnya penting sekali kita mengenali FOMO, karena jangan-jangan tanpa kita sadari kita ini sudah terkena FOMO, ya. Tanpa kita sadari kita juga takut ketinggalan, dan ini berlaku untuk hal-hal yang jasmani, rohani juga, ya. Kita perlu mengenali FOMO supaya tidak jatuh dalam FOMO. Kita perlu menghindari FOMO, avoiding FOMO. Lalu kita perlu overcoming FOMO. Kita perlu mengalahkan FOMO, dan kita perlu redefining FOMO atau mendefinisikan ulang FOMO. Dan semuanya akan dibahas minggu-minggu berikutnya, ya. Nah, apa nasihat firman Tuhan untuk kita yang hidup dalam dunia yang sudah kebanyakan orang jadi FOMO? Kita akan baca dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Satu hari Yesus dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, Yohanes bilang pada murid-muridnya, "Itulah anak domba Allah." Yesus Mesias, anak domba Allah. Dan Yesus kalau hidup zaman ini, dia itu viral, terkenal sekali akan mujizat-mujizat yang dia lakukan, kesembuhan-kesembuhan yang dia lakukan, bagaimana dia mengusir setan. Dia sangat terkenal, dan karena dia sangat terkenal, menarik perhatian dari murid-murid Yohanes. Dan murid-murid Yohanes, mereka meninggalkan Yohanes, lalu mereka mengikuti Yesus. Pertanyaannya, apa motivasi mereka mengikuti Yesus? Apakah supaya juga ikut terkenal? Apakah supaya dapat persembahan kasih lebih banyak? Apakah supaya dapat berkat lebih banyak atau apa? Dan ketika Yesus melihat mereka mengikuti Yesus, Yesus bilang apa? Yesus bilang, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kita perlu jaga motivasi kita ketika kita ikut Tuhan. Kita memang di dalam Tuhan ada janji berkat, dan memang kita butuh berkat dari Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan bilang serigala serigala mempunyai liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya, bantal aja nggak punya. Artinya kita ikut Tuhan jangan karena berkat. Kita ikut Tuhan karena kita tahu kita butuh pengampunan dosa. Kita tahu kita butuh Tuhan karena kita mau dapat jaminan, kepastian keselamatan.
Kita butuh Tuhan karena kita tidak berani hidup sendirian. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pengenalan kita akan Tuhan itulah yang membuat kita akhirnya bisa menerima berkat dari Tuhan. Itu hanya bonus. Tetapi yang paling penting pribadi Tuhannya. Jadi motivasi kita penting. Jangan sampai kita salah. Itu nasihat firman Tuhan yang pertama. Ya. Yang kedua di ayat 59 sampai 60. Lalu ia berkata kepada yang lain, ikutlah aku. Jadi kepada orang-orang murid-murid Yohanes dia bilang, aku gak punya bantal loh ya, gak punya tempat loh. Kamu mau ikut aku, siap-siap pikul salib, ya, siap-siap menderita, berani nggak? Ya. Tapi kepada orang lain dia bilang apa? Dia bilang, ikutlah aku. Tapi orang yang disuruh ikut dibilang apa? Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nasihat yang kedua yang Tuhan berikan, artinya apa? Artinya prioritas kita, prioritas hidup kita harus benar. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk kesan, ada waktu untuk deka, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk kesehatan kita. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Kita harus bisa atur prioritas hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan bukan bilang bahwa orang itu semua harus ke gereja terus. Oh, setiap aktivitas gereja kamu harus ikut ya. Doa pagi ikut, doa sore ikut, doa malam ikut, doa semalam suntuk ikut, pelayan ikut, pelayan ikut semua sampai akhirnya nggak bisa kerja. Enggak. Karena kalau semua melayani terus nggak kerja, siapa yang bayar uang sekolah anak? Beli makan pakai apa? Bayar karyawan pakai apa? Ya. Dan akhirnya susah siapa? Gereja juga. Nggak ada penghasilan berarti nggak ada persepuluhan masuk. Gereja juga yang susah. Bukan. Kita ini harus seimbang. Tuhan mau kita, dia bilang, Alkitab bilang, untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita hidup harus seimbang. Prioritasnya harus benar. Waktu hari Minggu adalah waktu untuk ibadah. Jadi kita udah set waktu untuk ibadah. Jangan kita pakai waktu ibadah untuk cari duit. Sebaliknya waktu kita untuk cari duit, itu kita harus cari duit. Saatnya bekerja ya bekerja. Jangan bekerja malas-malasan untuk cari-cari alasan pelayanan. Jadi segala sesuatu harus ada waktunya, prioritasnya harus tepat, harus benar. Karena semuanya itu sebenarnya rohani asal dilakukan dengan benar. Olahraga rohani enggak? Rohani. Bekerja rohani enggak? Tuhan bilang orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Jadi semuanya rohani asal dilakukan dengan tepat, dengan prioritas yang benar, harus seimbang. Ya. Kalau saudara kerja terus, waktu ibadah dipakai untuk kerja, mungkin uang saudara banyak. Tapi bagaimana dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Kerohanian saudara akan turun. Bagaimana dengan kesehatan saudara? Mungkin kesehatan saudara juga akan turun karena saudara pakai semua waktu untuk bekerja. Tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk olahraga, tidak ada waktu untuk istirahat. Akhirnya saudara kesehatannya buruk. Akhirnya uang saudara yang banyak itu tidak ada lagi gunanya. Kemarin saya mendoakan seseorang yang sudah
sudah menjalar ke otak, di Siloam. Waktu saya ketemu sama orang ini, saya bilang, kok kesehatan itu sangat bernilai, sangat berharga, ya, lebih berharga daripada uang. Dan kalau kita ikut Tuhan, kita itu bisa dapatkan semuanya. Dan saya ajak dia untuk terima Yesus. Dia bukan orang Kristen, saya ajak dia terima Yesus, dia mau terima Yesus. Tapi jangan sampai kita ini kalau sudah seperti itu baru terima Yesus. Dan Tuhan baik. Saya datang waktu itu hari Sabtu, datang ke sana, orang itu nggak bisa apa-apa, melotot gini. Saya datang, tangan saya dipegang, tapi nggak bisa apa-apa. Diajak ngomong nggak respon sama sekali. Saya datang sama Roni, doain. Minggu lalu, Sabtu minggu lalu. Terus hari Minggunya Roni di sini, saya doain lagi ke sana. Waktu siang saya ke sana, sudah seperti orang normal. Duduk, ngomong, bisa interaksi normal. Dan saya ajak dia terima Yesus. Ya. Jadi Tuhan itu memberi kesempatan. Jangan sampai kita sia-siakan, ya. Jadi kita harus tahu segala sesuatu ada waktunya. Jangan sampai kita korbankan Tuhan untuk uang. Jangan sampai kita waktu bekerja kita pakai untuk istirahat. Jadi semuanya harus ada waktunya. Saya rindu setiap saudara itu mengalami perubahan secara holistik. Artinya saudara bukan hanya tambah rohani, tapi saudara juga semakin diberkati secara finansial. Hubungan saudara dan keluarga semakin baik. Saya juga rindu setiap saudara mengalami tubuh yang sehat. Semuanya harus lebih baik. Kita ikut Tuhan, itu semuanya lebih baik. Karena Tuhan bilang segalanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, jadi kalau kita hidup seimbang, tahu prioritas, maka hidup kita akan jauh lebih baik. Jangan buang waktu kita untuk sekedar hidup dengan smartphone kita. Jangan buang waktu terlalu banyak untuk hidup di dunia sosmed, ya. Apalagi kita pakai untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, yaitu games, ya misalnya. Dan kalau saudara lihat ke belakang, betapa banyaknya waktu-waktu berharga yang kita buang sia-sia. Saya tidak anti games, tapi masalah orang kalau udah main game, dia lupa semua, gitu. Ada di Palembang, anak remaja, habis acara image, ada biasa makan bersama, dia nggak mau makan, dia mau cepat-cepat pulang. Saya lapor sama orang tuanya, kenapa ya dia kok habis acara minta cepat pulang, kok nggak mau ikut sama teman-temannya makan? Ya itu Pak, dia mau cepat-cepat pulang karena mau main game. Bayangin saudara, berapa banyak orang kalau kita kumpul satu meja, ya, mestinya apa? Kan ngobrol. Tapi yang faktanya apa? Kalau udah kumpul satu meja, semua hening, duduk semua, sibuk di sini. Jadi kita ngapain kumpul? Kita kumpul di sini, tetapi hati dan pikiran kita keliling dunia. Sama yang ada di depan, kita tidak ada hubungan apa-apa. Saya pernah berdua sama Jinjing, kita lagi makan di satu rumah makan, lihat cowok cewek ini kayaknya pacaran, kayaknya ya, tapi dua-duanya gini terus. Kita bilang, jangan-jangan mereka duduk sebelahan pacaran tapi ngomongnya pakai WA. Pesen apa? Kamu pesen apa? Jangan-jangan ya, saking sudah edik sama yang namanya smartphone, tidak bisa lepas, betul nggak? Coba bangun tidur, yang kita cari apa? Kalau tidur, taruh mana handphonenya? Dekat-dekat. Begitu bangun, handphone dulu. Ada WA nggak?
ketinggalan dompet nggak apa-apa, asal bawa handphone. Kalau bawa dompet, handphone nggak bawa, pulang lagi, ambil dulu handphone. Ya. Jadi kita perlu hati-hati. Yang ketiga sekarang. Ayat 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya, fokus yang salah. Pak, masa sih pamitan sama keluarga aja nggak boleh? Betul nggak? Aneh nggak nih? Aneh nggak? Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Masa pamitan aja nggak boleh? Kalau kita baca ayat ini, sebenarnya ayat ini bicara bukan orang ini baru mau pergi. Orang ini sudah pergi, sudah siap, kata Tuhan. Setiap orang yang siap untuk membaca, dia sudah siap untuk membaca, sudah ada di lapangan, sudah ada di ladang, siap membaca. Tetapi hatinya tidak di situ. Hatinya ada di rumah, tidak fokus. Ketika dia di rumah, hatinya di mana? Di kantor. Makanya di rumah marah-marah terus. Betul nggak? Berapa orang yang kalau di kantor ruwet, pulang ke rumah marah-marah di rumah. Kalau mau marah-marah di kantor, karena urusannya kan di kantor. Tapi banyak orang marah-marah dibawa pulang ke rumah marah-marah. Kalau dia ada di kantor, dia ngelamun mikirin yang di rumah. Terbalik, kalau di rumah urusan yang di rumah, urus lain di rumah. Kalau lagi di kantor, urus lain di kantor. Kita harus fokus dengan pekerjaan kita. Kalau kita tidak fokus, maka kita tidak akan dapat hidup yang maksimal. Tuhan mau kita fokus dengan hidup kita, fokus dengan Tuhan khususnya. Kenapa kita perlu fokus dengan Tuhan? Karena Tuhanlah yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Ada seorang pengusaha waktu pandemi, setiap hari dia pengusaha rumah makan. Setiap waktu pandemi, tiap hari dia doa pagi. Jam berapa tiba-tiba dicari, lagi doa lagi. Cari lagi doa lagi. Ditanya sama pendetanya, kamu kok sering doa? Iya Pak, karena saya ini merasa kalau nggak minta petunjuk Tuhan, nggak berani saya melangkah. Jadi saya doa dulu sebelum saya ngambil keputusan, saya doa dulu. Dan saudara tahu, selama pandemi banyak rumah makan terkenal pada kolaps semua. Dia kebanjiran order. Dan dia bilang, itulah Pak, kalau makanya saya bilang ini pasti bukan karena saya, tapi ini karena Tuhan. Jangan kita ini matanya ke smartphone terus. Kita lihat bagaimana strategi begini begitu. Ya, dia smartphone tidak menjamin pengetahuan kita tentang apa yang ada di dunia, tidak menjamin. Ya, buktinya negara-negara maju juga tidak ada yang bisa survive dalam kondisi seperti ini. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, Tuhan itu bisa menyelesaikan semua masalah kita. Dia bisa memberitahu kita apa yang kita perlu lakukan. Sosial media penting. Kalau dulu saya mau baca Alkitab dalam versi ini, saya harus beli banyak. Saya harus beli banyak Alkitab. Dan saya punya 8 atau 9 Alkitab dalam versi yang berbeda-beda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan kalau mau cari, saya harus duduk di sana, buku di sini, buku di sini, buku di sini. Pusing bukan main. Tapi sekarang dengan sosial media, dengan smartphone,
saya bisa dapatkan semua informasi dengan jari satu. Dengan jempol saya, dengan telunjuk saya bisa dapat semua informasi dengan tepat. Tapi saya tidak perlu cari semua informasi kan? Saya hanya cari yang saya perlu saja, yang ada hubungannya dengan misalnya apa sih sekarang yang perlu kita bicarakan dengan jemaat? Apa sih yang membuat gereja bisa maju? Itu bagian saya. Saya cari itu. Yang saya tonton, yang saya cari, yang kira-kira bisa membuat gereja maju. Ya, tidak perlu semua saya tahu. Saya tidak perlu ikut semua seminar yang saya tidak perlu. Ya, sangat membantu. Kalau dulu orang perlu punya perpustakaan, ya pendeta perlu punya rak-rak buku yang banyak. Buku-buku saya sekarang semuanya ada di dus, terbungkus rapi, tidak pernah saya buka buku-buku itu. Kenapa? Semuanya ada di sini. Semuanya hanya ada di sini. Begitu enak. Teknologi kalau digunakan dengan baik berguna. Tetapi kalau kita salah mempergunakannya, ini akan menguras energi kita, mengurangi waktu tidur kita, mengurangi waktu kita berelasi dengan pasangan kita, mengurangi waktu kita berelasi dengan anak, dengan teman, dan akhirnya membuat kita jadi orang yang walaupun ada di kumpulan orang banyak, tapi kita merasa sendirian. Saya berharap setiap kita mulai merubah cara berpikir kita. Kata Alkitab tadi ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, supaya kita bisa mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.